Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat S Official. Kali ini kita akan coba membahas tentang gabungan fakta sejarah dan legenda urban horor Menara Saidah. Ada apa saja sih kejadian-kejadian di sana? Yuk kita simak video lengkapnya. Menara Saidah. Gabungan fakta sejarah dan legenda urban horor. Menara Saidah adalah gedung pencakar langit setinggi 28 lantai yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sejak diresmikan pada tahun 2001, gedung ini segera menjadi ikon arsitektur dengan desain Romawi klasik yang mencolok. Namun, kurang dari 7 tahun setelah dibuka, menara ini dikosongkan secara total pada tahun 2007 dan sejak saat itu menjadi simbol misteri dan kengerian di ibu kota. Fakta-fakta struktural dan sejarah yang memicu spekulasi. Asal-usul Menara Saidah yang bermasalah menjadi fondasi utama bagi semua legenda horor yang mengikutinya. A. Kontroversi struktur dan pondasi. Salah satu fakta yang paling sering disebut dan paling krusial yang berhubungan dengan kisah horor adalah masalah pada struktur bangunan. Kemiringan yang jelas. Terdapat spekulasi luas yang didukung oleh pengamatan visual bahwa Menara Saidah mengalami kemiringan. Meskipun pihak manajemen awal membantah kemiringan ini, penampilan gedung yang tampak miring dari beberapa sudut pandang, terutama kontras dengan gedung-gedung di sekitarnya, memberikan kesan yang sangat meresahkan. Dalam konteks horor, kemiringan ini sering diinterpretasikan sebagai pertanda kegagalan struktural yang tidak diselesaikan, seolah-olah gedung itu menolak untuk berdiri tegak. Perbedaan kualitas konstruksi. Dindingnya yang terbuat dari marmer impor Italia berkualitas tinggi di bagian luar berbanding terbalik dengan dugaan masalah pada pondasi. Berdasarkan desas-desus di kalangan teknisi dan mantan penyewa, ada masalah serius dengan konstruksi awal yang tidak memenuhi standar, khususnya pada bagian bawah tanah dan penyangga. Alasan penutupan resmi, 2007 secara resmi. Penutupan Menara Saidah pada tahun 2007 dikaitkan dengan masalah keselamatan struktural dan fondasi. Gedung tersebut dinilai tidak layak untuk ditempati karena diduga mengalami kemiringan yang mengkhawatirkan. B. Masalah internal dan kepemilikan. Menara Saidah dimiliki oleh keluarga Al-Aidrus. Nama, Saidah, sendiri diambil dari nama Saidah Abu Bakar, salah satu anggota keluarga tersebut. Konflik kepemilikan, konflik internal dan sengketa kepemilikan di antara anggota keluarga Al-Aidrus setelah pemilik utamanya meninggal dunia turut menyumbang pada kekacauan manajemen. Kisah-kisah horor sering memanfaatkan konflik ini, mengaitkannya dengan kutukan atau karma buruk yang menimpa gedung tersebut. Kesulitan pemasaran. Meskipun berada di lokasi strategis, tingginya harga sewa, dipadu dengan rumor masalah struktural, menyebabkan banyak penyewa enggan untuk bertahan. 2. Kisah-kisah horor dan legenda urban populer. Fakta-fakta di atas menjadi tanah subur bagi cerita-cerita seram yang mengubah Menara Saidah dari sekadar gedung kosong menjadi istana berhantu, Jakarta. A. Penampakan hantu wanita berbaju merah. Ini adalah legenda paling ikonik dari Menara Saidah. Latar belakang cerita. Konon, sosok hantu wanita yang mengenakan baju merah sering terlihat di jendela-jendela Menara Saidah, terutama di lantai-lantai atas. Kisah ini sering dikaitkan dengan salah satu dari dua narasi. Korban bunuh diri. Ada versi yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang karyawati yang bunuh diri, atau dibunuh, di dalam gedung. Karena kematiannya tidak tenang dan terkait dengan masalah di tempat kerja atau masalah pribadi, arwahnya tetap terperangkap di sana. Penjaga tak kasat mata. Versi lain menyebut bahwa wanita berbaju merah adalah entitas yang sudah mendiami area tersebut sebelum gedung dibangun, dan ia marah karena pembangunan gedung mengganggu ketenangan tempatnya. Kemunculan pada malam hari. Kesaksian sering datang dari pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto pada malam hari, yang mengaku melihat bayangan atau sosok bergerak di balik jendela yang gelap gulita. B. Lift berhantu dan naik turun sendiri. Masalah teknis di Menara Saidah diinterpretasikan menjadi aktivitas paranormal.
Fakta awal. Pada masa beroperasi, lift di Menara Saidah memang sering bermasalah dan mengalami gangguan. Setelah gedung ditutup, semua listrik dimatikan. Legenda horor. Meskipun listrik utama dimatikan, banyak penjaga keamanan, satpam, atau orang yang iseng masuk ke gedung mengaku mendengar suara lift bergerak, bahkan melihat lampu indikator lantai lift menyala atau berubah-ubah secara acak. Konon, lift tersebut membawa penghuni tak kasat mata di antara lantai-lantai. Panggilan dari telepon umum. Versi lain yang lebih menyeramkan adalah kisah telepon umum di salah satu lantai yang berdering di tengah malam, dan jika diangkat, terdengar suara minta tolong atau tangisan yang sayup-sayup sebelum panggilan terputus. Bau busuk dan suasana mistis. Reputasi Menara Saidah diperkuat oleh kesan fisik yang didapat oleh mereka yang pernah berada di dekatnya. Kesan dingin dan lembab. Bangunan yang ditinggalkan cenderung menjadi dingin, lembab, dan berbau tak sedap karena kurangnya ventilasi dan perawatan. Interpretasi horor. Kondisi ini diinterpretasikan sebagai energi negatif yang kuat. Bau busuk, yang terkadang dikaitkan dengan bau kemenyan, bunga kuburan, atau bahkan darah, sering dilaporkan di sekitar perimeter gedung, terutama saat malam hari atau cuaca mendung. Penampakan pocong dan kuntilanak di tangga darurat. Tangga darurat di Menara Saidah, seperti di banyak gedung tinggi kosong lainnya, menjadi latar favorit untuk penampakan. Pencarian benda berharga, beberapa kisah melibatkan orang-orang yang masuk secara ilegal, vandalisme atau mencari barang yang ditinggalkan, dan terjebak di dalam tangga darurat. Mereka mengaku dikejar atau melihat penampakan-penampakan khas hantu Indonesia. Kisah satpam. Cerita satpam yang paling umum adalah penampakan pocong yang melompat-lompat atau kuntilanak yang tertawa melengking dari sela-sela lantai. Satpam di Menara Saidah sering berganti-ganti karena tidak tahan dengan gangguan atau pengalaman supranatural yang mereka alami. 3. Dampak dan kontribusi media terhadap legenda. Kisah horor Menara Saidah tidak akan sebesar ini tanpa peran aktif dari media dan penyebar cerita. Latar syuting dan uji nyali. Menara Saidah, sebagai landmark kosong dan angker, telah berkali-kali menjadi lokasi syuting film horor, video klip, dan program televisi bertema uji nyali. Penggunaan gedung ini dalam konten horor secara otomatis memvalidasi dan memperkuat status angkernya di mata publik. Vlog dan konten digital. Sejak era internet dan YouTube, banyak konten kreator yang melakukan eksplorasi urban di Menara Saidah, meskipun secara teknis ilegal dan berbahaya, dan cerita-cerita yang mereka rekam dan bagikan seringkali menampilkan insiden yang dramatis atau ambigu, yang semuanya memperluas jangkauan legenda ini. 4. Kontras antara masa lalu dan sekarang. Kontras dramatis antara desain mewah Menara Saidah dengan kondisi terbengkalainya saat ini adalah elemen horor visual yang paling kuat. Desain Romawi yang megah, gaya arsitektur klasik Romawinya, dengan pilar-pilar tinggi dan patung-patung, dirancang untuk menampilkan kemewahan. Saat ini, kemewahan itu berubah menjadi estetika gotik yang menakutkan, sebuah istana yang ditinggalkan. Penerangan yang tidak tepat. Pada hari-hari raya tertentu, lampu-lampu di Menara Saidah sering dinyalakan, terkadang hanya di beberapa lantai secara acak. Penerangan yang tidak penuh ini membuat gedung terlihat seperti mata raksasa yang mengintai, sebuah visual yang sempurna untuk menciptakan rasa takut dan memicu imajinasi publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Kesimpulan. Menara Saidah adalah contoh sempurna bagaimana kegagalan struktural dan komersial yang nyata, masalah pondasi, penutupan tiba-tiba, konflik kepemilikan, dapat berinteraksi dengan budaya dan imajinasi kolektif untuk melahirkan legenda horor yang kuat. Ketidakmampuan publik untuk mendapatkan penjelasan yang benar-benar memuaskan tentang mengapa sebuah gedung yang begitu mahal dan strategis bisa ditinggalkan, secara alami mengisi kekosongan tersebut dengan penjelasan supernatural. Setiap penampakan, setiap suara, dan setiap masalah teknis di Menara Saidah bukan lagi sekadar kerusakan, melainkan manifestasi dari arwah gentayangan atau kutukan yang menempel pada bangunan yang gagal,
menjadikannya salah satu tempat paling angker dan paling banyak diceritakan di Jakarta.